1993. Oke, sekarang kita menyanyikan puji-pujian yang berjudul Kunaikan Syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamat dan pulihkanku. Kunaikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidupkan yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Dari awal, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kunaikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidupkan yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Sebelum kita mulai ibadah kita, angkat bagian kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami ingin mulai ibadah kami, kiranya Engkau melancarkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, tema kita hari ini isi seorang hamba Tuhan. Orang Kristen yang paling rugi adalah orang Kristen yang hidup dan melayani tanpa visi. Jadi, namun yang lebih rugi lagi ialah seorang pemimpin Kristen yang melayani tanpa memiliki visi ilahi yang jelas. Visi itu merupakan hal yang penting, sangat penting. Seorang pemimpin Kristen yang melayani tanpa visi yang jelas akan menghabiskan waktu dan energi tanpa hasil dan yang maksimal. Jadi visi adalah kemampuan untuk melihat keinginan suci yang ditulis oleh Sang Pencipta di dalam batin, guna menjawab kebutuhan kita yang berkaitan erat dengan pemenuh hidup seorang atau setiap individu, baik diri maupun organisasi yang dipimpinnya. Amsal 28 ayat 18a. Secara singkat, pentingnya visi dapat disebut sebagai berikut. Pertama, yaitu betapa berbahayanya apabila manusia tidak memiliki pengertian tentang firman Tuhan, dan tidak ada para pelayan Tuhan yang menjelaskan kepada mereka. Kedua, manusia menjadi jahat bukan hanya menentang Allah, tetapi juga pemimpin mereka. Ketiga, manusia menjadi bodoh dan suka bermain-main seperti anak-anak apabila tidak ada guru di samping mereka. Keempat, mereka akan tercerai-berai seperti domba yang tak bergembala. Mereka membutuhkan pemimpin yang memanggil, mengumpulkan dan memelihara mereka. Markus 6 ayat 34. Kelima, mereka akan dihukum dan binasa. Mereka akan hancur karena tidak ada pengetahuan. Bila kita ingin memiliki visi Tuhan, berarti pertama, kita memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Misalnya Abraham memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Hal itu terbukti dengan ketaatannya dalam mendengarkan suara Allah tanpa berargumentasi. Kejadian 12 ayat 1-9. Kedua, kesiapan untuk menaati perintah Allah. Orang-orang yang mendapat visi ilahi adalah mereka yang rela taat pada perintah Allah dan yang setia mendengar suaranya. Ketiga, mengasihi Allah dan jiwa terhilang. Tokoh Abraham, Nehemia, Paulus, dan tokoh lainnya adalah orang-orang yang mengasihi Allah. Dua, hikmat yang benar. Ungkapan hikmat dalam bahasa Yunani adalah Sophia, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris yaitu wisdom. Dengan demikian, ungkap hikmat yang dimaksud adalah bersifat spiritual atau rohani. Hikmat yang dibicarakan Paulus dalam 1 Korintus 2
ayat 6 sampai 16 adalah hikmat Allah tentang berita salib. Paulus menghendaki setiap orang Kristen memiliki pemahaman sesungguhnya tentang hikmat yang benar sehingga iman Kristen tidak didasarkan pada hikmat manusia, tapi pada hikmat Allah. Sebab hari-hari ini manusia cenderung untuk mengandalkan pengetahuan, pengalaman, dan logika berpikirnya dibandingkan dengan mengandalkan Tuhan. Hikmat yang benar adalah pengetahuan intelektual yang berasal dari Allah yang tidak terbatas. Jika demikian, hikmat dunia adalah hikmat yang berasal dari penguasa-penguasa dunia dengan segala pemikiran manusia. Ayat 6-7 yang disebut juga hikmat yang tidak benar, palsu, yang bersifat sementara, sedangkan hikmat yang benar bersifat kekal. Melalui kebenaran firman Tuhan dalam 1 Korintus 2 ayat 6-16 tertinggal sumber hikmat yang benar itu 1 Al-Bapa ayat 6-9. Tetapi yang kami beritakan adalah hikmat Allah yang tersembunyi dalam rahasia. Ayat 7. Kata dalam bahasa Yunani akrokuptom merujuk pada hal-hal yang tersembunyi kemudian dapat dinyatakan. Matius 11 ayat 7 sampai 16 sampai 11. Roh Kudus ayat 10 sampai 13. Roh Kudus adalah roh hikmat dan roh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Karena Roh Kudus adalah Allah, maka dia mampu memiliki segala sesuatu. Oke, sekian saya berbicara hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan hari lepas hari. Amin. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah melancarkan ibadah kami pada hari ini dan seterusnya. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Amin.